Bali aku rasa sudah tenang tanpa ada pergolakan. Majapahit harus tetap tegak berdiri walaupun Gajah Mada jauh di sana. Nusantara akan menjadi kenyataan. Mahapati Gajah Mada masih di Bali. Majapahit mulai gelisah. Majapahit masih berdiri. Namun kini, setiap keputusan terasa berat. Gajah Mada masih belum kembali. Istana mulai terbiasa tanpa dirinya. Dan untuk pertama kalinya, keputusan-keputusan besar tidak lagi mencari persetujuan, melainkan pembenaran. Karena ketika kekuasaan terbagi, ambisi tidak lagi menunggu giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjaga sejarah Nusantara. Semoga kalian selalu sehat, tajam berpikir, dan jernih membaca arah kekuasaan. Di episode ini, kita tidak lagi berbicara tentang wilayah yang ditaklukkan. Kita berbicara tentang siapa yang berani melangkah lebih dulu. Jika kalian menyukai sejarah yang dibedah tanpa teriakan, namun penuh tekanan dan makna, pastikan SABSCREB, like, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena mulai episode ini, tidak ada lagi keputusan yang netral. Bagi kalian yang sudah SABSCREB channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rezekinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Mari kita mulai ceritanya. Majapahit pada masa itu masih tampak seperti kerajaan yang tidak tergoyahkan. Balairung tetap berdiri megah. Upacara berlangsung tepat waktu. Para pejabat mengenakan busana kebesaran mereka dengan sikap tenang dan wajah yang terlatih menutup kegelisahan. Dari luar, tidak ada tanda-tanda krisis. Tidak ada panji yang diturunkan, tidak ada genderang perang yang dibunyikan. Segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan justru disitulah bahaya mulai tumbuh. Ketiadaan Gajah Mada tidak langsung memicu kekacauan. Tidak ada sidang darurat. Tidak ada pernyataan resmi bahwa istana sedang goyah. Sebaliknya, yang muncul adalah kesan seolah Majapahit telah belajar berdiri sendiri. Para pejabat tinggi mulai saling menatap dengan keyakinan baru bahwa kerajaan tidak boleh bergantung pada satu sosok, betapapun besarnya peran sosok itu di masa lalu. Namun keyakinan itu lahir bukan dari kesiapan, melainkan dari ketakutan. Ketakutan bahwa jika mereka menunggu terlalu lama, kekosongan ini akan berubah menjadi pengakuan bahwa tanpa Mahapati, Majapahit rapuh. Dan bagi para elit, mengakui kerapuhan adalah awal dari kehilangan wibawa. Maka langkah pertama yang mereka ambil bukanlah mencari pengganti, melainkan menciptakan kesepakatan bersama. Kompromi yang dipaksakan agar roda kekuasaan terus berputar. Kompromi itu tidak tertulis, tidak pernah dibacakan di depan sidang agung. Ia hidup dalam aturan-aturan kecil yang diubah perlahan. Urutan bicara dalam rapat menjadi lebih panjang. Keputusan yang dulu bisa diambil dalam satu pertemuan, kini harus menunggu persetujuan berlapis. Setiap suara diberi ruang, bukan karena dihargai, melainkan karena tidak ada yang berani menutupnya. Di masa lalu, ketika kerajaan Majapahit menghadapi kebuntuan, satu suara akan muncul untuk memotong perdebatan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kejelasan arah. Kini kejelasan itu menghilang. Yang tersisa hanyalah kehati-hatian berlebihan dibungkus sebagai kebijaksanaan. Para pejabat senior mulai membentuk poros-poros kecil. Bukan faksi terbuka, bukan pula kelompok pemberontak. Mereka hanya sekumpulan orang yang sering duduk berdekatan, sering sepakat dalam satu pandangan, dan sering berbeda pendapat dengan kelompok lain, tanpa pernah mengakuinya secara langsung. Tidak ada yang menyebut ini sebagai perebutan pengaruh. Semua sepakat menyebutnya sebagai penjagaan stabilitas. Padahal stabilitas yang dijaga bukan lagi stabilitas negara, melainkan stabilitas posisi masing-masing.
Dalam rapat-rapat istana, kata menunggu menjadi alasan yang paling sering diucapkan. Menunggu kepastian dari Bali, menunggu laporan lanjutan, menunggu waktu yang tepat. Namun di balik kata itu tersimpan ketakutan lain. Menunggu berarti memberi kesempatan bagi orang lain untuk bergerak lebih dulu. Dan di dunia politik Majapahit, siapa yang bergerak lebih dulu seringkali menjadi penentu arah. Maka, kompromi mulai dipaksakan bukan untuk menyatukan, tetapi untuk menahan. Setiap keputusan dibuat cukup kabur agar bisa diterima semua pihak, namun cukup lemah sehingga tidak benar-benar mengikat siapapun. Jabatan-jabatan diisi dengan pertimbangan seimbang, bukan berdasarkan kecakapan, melainkan agar tidak menyinggung pihak tertentu. Hasilnya adalah pemerintahan yang berjalan tetapi tanpa tenaga. Tidak ada yang berani menyebut ini sebagai kemunduran. Semua masih merasa berada di pihak yang benar. Mereka yakin bahwa dengan membagi pengaruh, Majapahit akan terhindar dari dominasi satu tangan. Namun, mereka lupa satu hal penting. Pembagian kekuasaan tanpa arah yang jelas bukanlah keseimbangan, melainkan penundaan konflik. Di balik tirai-tirai Balairung, percakapan semakin sering terjadi di luar forum resmi. Keputusan penting mulai dibicarakan sebelum rapat, agar saat rapat berlangsung, hasilnya sudah bisa ditebak. Ini bukan intrik baru dalam sejarah Majapahit, tetapi kali ini skalanya berbeda. Karena tidak ada figur pemutus akhir, setiap kesepakatan terasa sementara. Dan sesuatu yang sementara, jika dibiarkan terlalu lama, akan berubah menjadi kebiasaan. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi berada di posisi yang paling sulit. Sebagai penguasa, ia menyadari perubahan ini lebih cepat dari siapapun. Ia melihat bagaimana sidang-sidang menjadi panjang namun miskin keputusan. Ia mendengar laporan yang disusun terlalu hati-hati, seolah kebenaran harus disaring agar tidak memicu ketegangan. Namun sebagai ratu, ia juga memahami bahwa setiap langkah tegas tanpa dukungan penuh justru bisa mempercepat perpecahan. Maka ia memilih diam lebih sering daripada berbicara. Dan diamnya, meski dimaksudkan sebagai penahan, justru dibaca sebagai ruang kosong oleh para elit. Kompromi yang dipaksakan mulai menunjukkan dampaknya. Para pejabat tingkat menengah kebingungan membaca arah. Mereka tidak lagi tahu keputusan mana yang benar-benar harus dijalankan dan mana yang sekadar formalitas. Loyalitas yang dulu mengalir vertikal kini menyebar ke samping, kepada figur yang dianggap lebih menjanjikan perlindungan di masa depan. Tidak ada satupun dari mereka yang berniat menghancurkan Majapahit. Justru sebaliknya, mereka semua mengaku ingin menyelamatkannya. Namun setiap orang memiliki definisi penyelamatan yang berbeda. Dan ketika definisi itu dipertahankan tanpa pemimpin pemersatu, yang terjadi bukanlah penyelamatan, melainkan tarik-menarik tanpa akhir. Dalam suasana seperti itu, kata konsensus menjadi alat. Ia digunakan untuk menunda keputusan yang tidak menguntungkan, digunakan untuk melemahkan usulan yang terlalu tegas, digunakan untuk memastikan tidak ada satupun pihak yang bisa mengklaim kemenangan penuh. Namun politik yang terus-menerus menghindari kemenangan juga menghindari arah. Majapahit masih berdiri, administrasi masih berjalan, upeti masih dikumpulkan. Namun di dalam istana, sesuatu telah berubah secara mendasar. Kekuasaan tidak lagi mengalir dari pusat ke pinggiran, melainkan berputar-putar di dalam, mencari pembenaran. Dan pada titik inilah, kompromi berhenti menjadi alat stabilitas, lalu berubah menjadi gejala ketakutan kolektif. Tidak ada yang menyadari kapan tepatnya perubahan itu terjadi. Tidak ada peristiwa tunggal yang bisa dijadikan penanda. Sejarah, seperti biasa, bergerak melalui akumulasi keputusan kecil. Dan setiap keputusan kecil yang diambil tanpa keberanian untuk memimpin, perlahan membangun satu kenyataan baru. Majapahit mulai terbiasa tanpa figur pemutus. Inilah awal retakan yang sesungguhnya.
Bukan karena perlawanan, bukan karena pengkhianatan, tetapi karena semua pihak terlalu sibuk memastikan tidak ada yang terlalu berkuasa. Dan ketika kekuasaan takut pada dirinya sendiri, ambisi tidak akan tinggal diam lama-lama. Ambisi tidak selalu datang dengan suara keras. Di Majapahit, ia justru muncul dalam bisikan yang terdengar masuk akal, dalam kalimat yang disusun rapi, dalam senyum yang tampak tulus. Ketika kekuasaan kehilangan satu pusat yang tegas, ambisi tidak perlu lagi bersembunyi di balik keberanian. Ia cukup berlindung di balik alasan. Dan alasan-alasan itu mulai bermunculan. Pada awalnya, tidak ada yang berubah secara drastis. Rapat-rapat istana masih berlangsung dengan tata cara yang sama. Bahasa yang digunakan tetap halus. Setiap usulan selalu diawali dengan niat baik. Demi stabilitas, demi kesinambungan, demi menjaga warisan Majapahit. Namun perlahan, isi dari setiap usulan mulai bergeser. Bukan lagi tentang apa yang paling tepat bagi kerajaan, melainkan tentang siapa yang paling berhak menentukan arah. Para elit Majapahit tidak pernah menganggap diri mereka sedang berebut kekuasaan. Dalam benak mereka, yang sedang terjadi hanyalah penyesuaian, sebuah masa transisi yang wajar ketika satu figur besar belum kembali ke pusat. Namun justru karena semua orang merasa sedang menyesuaikan, tidak ada yang merasa perlu menahan diri. Usulan-usulan baru mulai muncul dengan lebih berani. Tafsir hukum istana diperdebatkan lebih panjang dari sebelumnya. Kebijakan lama yang dulu dianggap final, kini dibuka kembali dengan alasan kontekstual. Semua dilakukan dengan bahasa yang tenang, seolah Majapahit sedang mengalami kematangan politik. Padahal yang sedang terjadi adalah pelebaran ruang ambisi. Dalam situasi normal, banyak dari usulan ini akan berhenti di tengah jalan. Akan ada satu suara yang bertanya, untuk apa? Akan ada satu tangan yang menekan meja dan memaksa semua pihak kembali pada kepentingan utama. Namun tanpa figur seperti Gajah Mada di istana, pertanyaan-pertanyaan itu mengambang. Tidak ada yang salah, tetapi tidak ada pula yang benar-benar dikoreksi. Ambisi pun belajar berjalan dengan langkah kecil. Ia muncul dalam bentuk rekomendasi jabatan, dalam pemilihan orang-orang yang aman untuk ditempatkan di posisi penting. Aman bukan berarti paling cakap, tetapi paling bisa diajak bekerja sama. Loyalitas mulai dinilai bukan dari kesetiaan pada kerajaan, melainkan dari keseimbangan antar elit. Setiap kelompok merasa perlu memastikan bahwa mereka tidak tertinggal. Jika satu pihak berhasil mendorong satu kebijakan kecil, pihak lain akan segera mengajukan kebijakan tandingan. Bukan untuk menolak, tetapi untuk menyeimbangkan. Dan dalam politik, upaya menyeimbangkan tanpa arah seringkali berubah menjadi perlombaan diam-diam. Tidak ada yang mengangkat senjata. Tidak ada yang mengumpulkan pasukan. Namun setiap orang mulai mengumpulkan pengaruh. Kata kewenangan mulai sering terdengar. Siapa yang berhak memutuskan apa? Siapa yang boleh berbicara lebih dulu? Siapa yang seharusnya memberi persetujuan akhir? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak pernah menjadi konflik terbuka, tetapi selalu muncul di sela-sela rapat, di balik layar, dalam pertemuan kecil yang tidak tercatat. Para pejabat mulai menyadari satu hal. Dalam kekosongan kepemimpinan yang tegas, persepsi menjadi sama pentingnya dengan keputusan. Siapa yang terlihat berpengaruh akan dianggap berpengaruh, dan siapa yang dianggap berpengaruh, lambat laun akan benar-benar berpengaruh. Di titik ini, ambisi tidak lagi disamarkan sebagai niat pribadi. Ia berubah menjadi argumen kolektif. Jika kita tidak bergerak sekarang, Majapahit akan stagnan. Jika kita terlalu menunggu, kita justru melemahkan sistem. Kalimat-kalimat ini terdengar logis, bahkan patriotik. Dan karena terdengar logis, ia jarang dibantah. Padahal di baliknya, masing-masing pihak sedang mengukur ruang gerak. Nama Tribuana Wijaya Tunggadewi sering disebut, namun lebih sebagai simbol daripada pusat keputusan.
Setiap kebijakan selalu dikaitkan dengan restu ratu, tetapi jarang benar-benar menunggu arah darinya. Ratu dijadikan payung legitimasi, bukan kompas. Ini bukan bentuk pembangkangan. Ini adalah bentuk adaptasi elit terhadap kekuasaan yang melemah di satu titik dan menyebar di banyak tangan. Ambisi pun menjadi lebih percaya diri. Ia tidak lagi bersembunyi di balik diam. Ia mulai berbicara dengan lantang, namun tetap santun. Ia tidak menyerang siapapun secara langsung. Ia hanya terus mendorong batas sedikit demi sedikit, memastikan bahwa setiap langkah maju tidak cukup besar untuk disebut ancaman, tetapi cukup sering untuk membentuk kebiasaan baru. Dalam suasana seperti ini, Majapahit tidak terasa sedang menuju krisis. Justru sebaliknya, ia terasa sibuk, aktif, penuh diskusi. Namun di balik aktivitas itu, arah menjadi kabur. Setiap kebijakan lahir dari kompromi yang terlalu banyak hingga kehilangan ketegasannya. Para elit mulai merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan satu figur pemersatu. Mereka mulai percaya bahwa sistem kolektif lebih aman. Padahal yang mereka bangun bukan sistem, melainkan keseimbangan rapuh antar kepentingan. Dan keseimbangan seperti itu selalu menuntut konsesi baru. Hari demi hari, batas antara kehati-hatian dan perebutan pengaruh semakin tipis. Tidak ada satupun momen yang bisa disebut sebagai awal konflik. Namun semakin sulit menentukan kapan ambisi berhenti menjadi wajar dan mulai menjadi ancaman. Majapahit masih berjalan, rakyat belum merasakan apapun. Tetapi di dalam istana, arah kekuasaan mulai menyimpang dari satu poros menuju banyak jalur yang saling berpotongan. Belum ada pemberontakan, belum ada perpecahan, namun ambisi telah menemukan ruangnya. Dan ruang itu perlahan tapi pasti semakin luas. Untuk waktu yang lama, nama Gajah Mada tidak pernah benar-benar diperdebatkan di Majapahit. Ia disebut sebagai fakta, sebagai fondasi, sebagai sesuatu yang sudah menyatu dengan cara kerajaan ini bergerak. Ketika keputusan besar diambil, namanya tidak perlu diucapkan, karena semua orang tahu arah akhirnya akan sama. Namun ketidakhadirannya mengubah segalanya. Awalnya, nama itu justru jarang disebut. Seolah-olah dengan tidak mengucapkannya, para elit bisa berpura-pura bahwa tidak ada kekosongan. Rapat berjalan seperti biasa, laporan dibacakan, keputusan dicatat. Tetapi di balik setiap kalimat resmi, ada satu pertanyaan yang menggantung dan semakin lama semakin berat untuk diabaikan. Ketika akhirnya nama Gajah Mada muncul dalam rapat, ia tidak hadir sebagai pujian, juga bukan sebagai tuduhan. Ia hadir sebagai bahan tafsir. Sebagian menyebutnya dengan nada hati-hati. Mereka mengingatkan bahwa ketertiban Majapahit selama ini berdiri di atas satu kepemimpinan yang tegas. Bahwa sistem yang terlihat berjalan rapi bukanlah hasil mekanisme semata, melainkan hasil dari tangan yang mampu memutuskan tanpa ragu. Namun suara-suara ini tidak pernah terdengar lantang. Mereka selalu dibungkus dengan kalimat pengaman, agar tidak terdengar seolah menolak perubahan. Sebagian lain menyebut nama itu dengan cara berbeda, bukan sebagai pilar, melainkan sebagai contoh masa lalu. Mereka bertanya, dengan nada yang terdengar logis, apakah sebuah kerajaan besar seharusnya bergantung pada satu orang? Apakah ketidakhadiran seorang Mahapati seharusnya melumpuhkan sistem? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menyerang Gajah Mada secara langsung, tetapi cukup untuk menggeser posisinya dari kebutuhan mutlak menjadi opsi. Disinilah perdebatan sesungguhnya dimulai. Nama Gajah Mada perlahan berubah fungsi. Ia tidak lagi hanya mewakili pribadi, tetapi mewakili model kekuasaan. Model yang terpusat, tegas, dan seringkali tidak memberi ruang panjang bagi perbedaan pendapat. Dan bagi sebagian elit, model itu mulai terasa tidak nyaman, bukan karena salah, tetapi karena terlalu menentukan. Tidak ada satupun yang berani menyebut bahwa mereka ingin menyingkirkannya. Bahkan gagasan itu pun terasa terlalu berbahaya untuk diucapkan.
Namun gagasan bahwa Majapahit harus belajar tanpa dirinya mulai terdengar semakin sering, bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai latihan kemandirian. Kalimat seperti, kerajaan ini lebih besar dari siapapun, menjadi penutup yang aman bagi banyak argumen. Dalam setiap rapat, perdebatan tentang arah kebijakan hampir selalu berakhir di titik yang sama. Seseorang akan mengingatkan bagaimana Gajah Mada dulu menyelesaikan persoalan serupa. Lalu orang lain akan menimpali bahwa kondisi sekarang berbeda, bahwa Majapahit telah berkembang, bahwa wilayahnya lebih luas, tantangannya lebih kompleks, dan karena itu pendekatan lama perlu disesuaikan. Tidak ada yang salah dengan argumen itu, dan justru karena tidak salah, ia menjadi sulit ditentang. Namun tanpa disadari, perdebatan ini mengikis satu hal penting, kejelasan peran. Jika Mahapati hanya dianggap sebagai salah satu unsur, bukan pusat koordinasi, maka keputusan pun kehilangan titik akhir. Setiap orang merasa punya hak tafsir yang sama kuat, dan ketika semua tafsir dianggap setara, keputusan tidak lagi lahir dari kepemimpinan, melainkan dari kelelahan berdebat. Nama Gajah Mada mulai menjadi alat pembanding, digunakan untuk menilai apakah sebuah kebijakan terlalu keras atau terlalu lunak, terlalu cepat atau terlalu hati-hati. Setiap pihak menggunakan namanya untuk menguatkan posisi masing-masing. Ironisnya, semakin sering namanya digunakan, semakin kabur sosok aslinya. Ia tidak lagi hadir sebagai manusia dengan visi dan risiko, tetapi sebagai simbol yang bisa dibengkokkan sesuai kebutuhan. Di tengah situasi ini, posisi Tribhuwana Wijaya Tunggadewi semakin sulit. Ia menyadari bahwa perdebatan tentang Gajah Mada sebenarnya bukan tentang masa lalu, melainkan masa depan kekuasaan, tentang siapa yang akan menentukan arah ketika Mahapatih kembali, atau jika ia kembali. Sebagai ratu, ia tidak bisa secara terbuka memihak. Setiap pernyataan tegas berisiko dibaca sebagai keberpihakan politik. Maka ia memilih berbicara seperlunya dan lebih sering mendengar. Namun diamnya sekali lagi memberi ruang bagi interpretasi yang beragam. Sebagian elit mulai bertanya-tanya dalam hati, jika Mahapatih kembali, apakah ia akan menerima pola baru ini, ataukah ia akan memaksakan cara lama yang tidak lagi cocok dengan keseimbangan yang telah terbentuk? Pertanyaan ini tidak pernah diucapkan secara terbuka, tetapi cukup kuat untuk memengaruhi sikap. Disinilah perubahan paling berbahaya terjadi. Gajah Mada tidak lagi diperdebatkan sebagai individu, melainkan sebagai potensi gangguan. Bukan karena niatnya, tetapi karena posisinya. Karena kembalinya seorang Mahapatih dengan otoritas penuh akan memaksa semua pihak memilih, dan tidak semua orang siap memilih. Maka semakin lama ketidakhadirannya berlangsung, semakin banyak pihak yang mulai menata diri untuk kemungkinan terburuk. Bukan perang, bukan pemberontakan, tetapi benturan legitimasi. Siapa yang berhak memutuskan apa ketika Mahapatih kembali? Apakah keputusan-keputusan yang diambil selama ia pergi akan tetap berlaku? Pertanyaan-pertanyaan ini mengendap, membentuk lapisan ketegangan baru di istana. Majapahit masih tampak tenang, rakyat tidak mendengar apapun. Namun di dalam Balairung, setiap penyebutan nama Gajah Mada selalu membawa beban. Ia bukan lagi sekedar nama seorang pejabat tinggi, ia telah menjadi cermin yang memantulkan ketakutan, harapan, dan ambisi semua pihak. Dan untuk pertama kalinya sejak sumpahnya menggetarkan istana, nama itu tidak lagi menyatukan. Ia mulai memisahkan. Bukan dengan keras, bukan dengan cepat, tetapi dengan cara yang paling berbahaya dalam politik, melalui tafsir yang berbeda atas sosok yang sama. Di titik inilah,
Majapahit melangkah lebih jauh ke dalam fase yang tidak bisa dihindari. Karena ketika nama seorang pemimpin berubah menjadi perdebatan, kepulangannya, kapanpun itu terjadi, tidak akan pernah sederhana. Ia tidak akan disambut sebagai kelanjutan. Ia akan hadir sebagai ujian. Bali berada dalam keadaan yang nyaris sempurna bagi sebuah wilayah taklukan. Tidak ada perlawanan terbuka, tidak ada desa yang membangkang, tidak ada laporan tentang pasukan yang menghilang atau pejabat yang dibunuh secara diam-diam. Dari sudut pandang militer, ekspedisi Majapahit bisa dianggap berhasil. Terlalu berhasil bahkan. Dan justru itulah yang membuat Gajah Mada gelisah. Setiap pagi di perkemahan, laporan datang dengan nada yang sama. Situasi terkendali, rakyat patuh, elit lokal memilih bekerja sama. Para prajurit mulai menurunkan kewaspadaan. Pedang tetap digantungkan, tetapi tangan tidak lagi siaga di gagang. Ini adalah tanda keberhasilan dan juga tanda bahaya bagi seorang pemimpin yang terbiasa membaca sejarah bukan dari apa yang terjadi, melainkan dari apa yang tidak terjadi. Gajah Mada tahu, ketenangan jarang bertahan lama di wilayah yang baru ditaklukkan. Biasanya selalu ada satu letupan kecil, satu pemberontakan terbatas, satu penolakan simbolik. Namun di Bali tidak ada itu semua. Yang ada hanyalah kepatuhan yang rapi, nyaris terlalu rapi untuk dianggap alami. Ia mulai memahami bahwa Bali bukan sedang tunduk karena takut, melainkan sedang menunggu. Dan menunggu adalah bentuk perlawanan paling halus. Di hadapan para pemimpin lokal, Gajah Mada bersikap tenang. Ia tidak memaksa perubahan cepat. Ia membiarkan struktur lama tetap berjalan selama tidak bertentangan dengan kepentingan Majapahit. Ini adalah pendekatan yang disengaja. Ia ingin melihat sejauh mana loyalitas itu nyata dan sejauh mana hanya bersifat sementara. Namun di dalam dirinya sendiri, ia mulai menyadari masalah yang lebih besar, bukan di Bali, melainkan di pusat kekuasaan. Laporan dari Istana Majapahit datang tidak teratur. Isinya singkat, formal, tidak lagi memuat nada mendesak atau arahan strategis seperti biasanya. Tidak ada perintah pulang, tidak ada permintaan percepatan. Seolah-olah keberadaannya di Bali tidak lagi menentukan apapun. Dan bagi seorang Mahapatih, ketidaktergantungan itu terasa asing. Di malam hari, saat suara perkemahan mulai mereda, Gajah Mada sering duduk sendiri, memandangi obor yang hampir padam. Ia menyadari satu kenyataan yang sulit dihindari. Setiap hari ia bertahan di Bali demi memastikan stabilitas adalah satu hari tambahan bagi istana untuk membiasakan diri tanpa dirinya. Ia tidak pernah takut kehilangan jabatan, namun ia takut kehilangan fungsi. Karena kekuasaan dalam sejarah Majapahit bukan sekedar gelar, ia adalah peran yang hidup dari kebutuhan. Jika kebutuhan itu menghilang, maka gelar akan menyusul. Gajah Mada mempertimbangkan kemungkinan untuk pulang, namun ia juga tahu pulang tanpa alasan kuat akan dibaca sebagai kegelisahan, sebagai ketergesaan, dan di dunia politik istana, kegelisahan seringkali ditafsirkan sebagai kelemahan. Ia berada dalam posisi yang jarang dialami pemimpin besar. Harus memilih antara bertindak cepat atau menunggu terlalu lama. Di Bali, ia melihat dengan jelas bagaimana wilayah taklukan bisa tetap tenang tanpa sepenuhnya patuh. Ia belajar bahwa kekuasaan tidak selalu ditantang dengan senjata, tetapi seringkali dengan kesabaran. Dan pelajaran itu justru membuatnya semakin khawatir tentang apa yang sedang terjadi di kerajaan Majapahit. Karena jika istana sedang membangun pola baru tanpa dirinya, maka ketenangan Bali hanyalah cermin kecil dari proses yang lebih besar. Para prajurit mulai bertanya-tanya kapan mereka akan kembali. Tidak ada keluhan terbuka, tetapi raut wajah berubah. Mereka merasa tugas telah selesai, namun perjalanan pulang tak kunjung dimulai. Gajah Mada memahami keresahan itu, namun ia juga tahu bahwa menarik pasukan terlalu cepat bisa membuka celah perlawanan di kemudian hari. Sekali lagi, ia memilih menahan diri.
Dalam sejarah, Gajah Mada dikenal sebagai sosok yang tegas dan cepat bertindak. Namun jarang dibicarakan bahwa ia juga tahu kapan harus menunggu. Dan menunggu pada saat itu terasa lebih berat daripada menyerang. Ia mulai menyusun laporan yang lebih panjang ke istana. Bukan untuk meminta pulang, tetapi untuk mengingatkan bahwa stabilitas Bali bergantung pada kesinambungan kebijakan pusat. Ia berharap dengan menegaskan pentingnya koordinasi, istana akan kembali melibatkan dirinya secara lebih aktif. Namun balasan yang datang tetap singkat, tetap normatif, tetap tanpa urgensi. Itu adalah jawaban yang paling jelas tanpa harus mengatakannya secara langsung. Gajah Mada akhirnya memahami bahwa jarak antara dirinya dan istana bukan lagi soal geografis. Ia adalah jarak politik. Dan jarak itu tumbuh setiap hari tanpa konflik terbuka. Di Bali, tidak ada musuh yang bisa ia hadapi dengan pedang. Tidak ada benteng yang bisa ia runtuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Musuhnya kini adalah waktu dan perubahan yang terjadi diam-diam di pusat kekuasaan. Ia mulai mempersiapkan kemungkinan terburuk. Bukan dengan menggerakkan pasukan, tetapi dengan menata pikirannya sendiri. Jika ia kembali nanti, ia tidak akan kembali ke situasi yang sama. Ia akan kembali ke Majapahit yang telah berubah, dan perubahan itu mungkin tidak sepenuhnya menyambutnya. Namun, satu hal masih ia pegang teguh. Selama Bali tetap tenang, selama tidak ada alasan mendesak untuk pulang, ia akan tetap berada di sana. Bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu kesalahan pertama dalam konflik internal seringkali bukan tindakan, melainkan timing. Dan Gajah Mada tidak berniat melakukan kesalahan itu. Bali tetap sunyi, terlalu sunyi untuk wilayah yang baru ditaklukkan. Sementara jauh di Jawa, tanpa dentang senjata dan tanpa teriakan, Majapahit sedang bergerak ke arah yang tidak lagi bisa dikendalikan dari luar. Gajah Mada merasakannya, meski ia belum melihatnya. Dan ketika ia akhirnya pulang nanti, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia tidak akan kembali sebagai orang yang ditunggu, melainkan sebagai sosok yang diperdebatkan. Retakan dalam kekuasaan jarang muncul sebagai ledakan. Ia hampir selalu lahir sebagai keputusan kecil yang tampak masuk akal. Keputusan yang bahkan tidak menimbulkan protes saat diumumkan. Namun justru keputusan seperti itulah yang paling berbahaya, karena ia menciptakan kebiasaan baru tanpa disadari. Di Majapahit, retakan pertama itu tidak datang dalam bentuk konflik terbuka. Ia datang dalam bentuk satu kebijakan yang lolos tanpa perdebatan panjang, tanpa penolakan, tanpa kehadiran figur yang biasanya menjadi penyeimbang terakhir. Dan semua orang tahu, keputusan itu tidak akan lolos jika Gajah Mada berada di istana. Keputusan tersebut berkaitan dengan penataan jabatan. Bukan jabatan tertinggi, bukan pula posisi yang tampak menentukan arah kerajaan secara langsung. Justru karena itulah ia dianggap aman. Sejumlah elit sepakat bahwa perubahan kecil diperlukan demi efisiensi. Alasan itu terdengar wajar, bahkan perlu. Namun di balik alasan itu, terselip satu hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keputusan diambil tanpa konsensus penuh dan tetap dianggap sah. Tidak ada satupun suara yang menentang secara terbuka. Beberapa pejabat memilih diam, yang lain mengangguk, lebih karena tidak ingin terlihat sebagai pengganggu stabilitas. Rapat ditutup dengan kesepakatan tipis. Cukup tipis untuk lolos, cukup kuat untuk dicatat sebagai presiden. Dan saat itulah sesuatu bergeser. Di masa lalu, keputusan seperti ini akan ditahan, akan diminta kajian ulang, akan ditunda sampai semua pihak benar-benar sepakat atau sampai Mahapatih kembali. Kini, keputusan itu justru dijadikan bukti bahwa Majapahit mampu berjalan tanpa menunggu siapapun. Kalimat itu tidak diucapkan secara resmi, namun ia hidup di benak banyak orang.
Retakan pertama ini tidak menimbulkan kegaduhan. Tidak ada perubahan drastis yang langsung terasa oleh rakyat. Administrasi tetap berjalan, upeti tetap dikumpulkan, upacara tetap dilaksanakan. Dari luar, Majapahit tampak stabil seperti biasa. Namun di dalam istana, cara berpikir telah berubah. Para elit mulai menyadari bahwa keputusan tidak lagi membutuhkan satu titik akhir yang sama. Selama cukup banyak pihak setuju, keputusan bisa berjalan, dan cukup banyak adalah ukuran yang lentur, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Inilah bahaya sebenarnya dari presiden. Setelah satu keputusan lolos tanpa konsensus penuh, keputusan berikutnya tidak lagi terasa aneh. Batas yang dulu dianggap sakral mulai terlihat sebagai sekadar kebiasaan lama. Dan kebiasaan dalam politik selalu bisa ditantang. Sebagian pejabat mulai bertanya dalam hati, jika satu kebijakan bisa lolos tanpa Mahapatih, mengapa tidak yang lain? Pertanyaan ini tidak pernah diucapkan keras-keras, namun cukup kuat untuk mempengaruhi sikap. Setiap orang mulai menghitung risiko secara pribadi, bukan sebagai bagian dari satu struktur besar. Di titik ini, retakan tidak lagi bersifat struktural, tetapi psikologis. Loyalitas mulai berubah arah. Bukan berarti menghilang, tetapi menjadi lebih selektif. Orang-orang mulai mencari figur yang bisa menjamin posisi mereka jika pola baru ini bertahan. Dukungan tidak lagi diberikan berdasarkan hierarki, melainkan berdasarkan peluang. Dan peluang selalu mengundang ambisi. Ratu Tribuwana Wijaya Tunggadewi melihat semua ini dengan keprihatinan yang tidak bisa ia ucapkan secara terbuka. Ia memahami bahwa keputusan tersebut memang tidak melanggar hukum secara jelas. Namun ia juga tahu, kekuasaan tidak runtuh karena pelanggaran besar, melainkan karena pembiaran kecil yang terus diulang. Sebagai ratu, ia bisa saja membatalkan keputusan itu, namun pembatalan juga membawa resiko. Ia akan dianggap memihak, akan dibaca sebagai ketergantungan pada satu sosok yang belum kembali. Dan di tengah suasana yang sudah rapuh, langkah itu bisa mempercepat perpecahan. Maka ia memilih jalan yang paling sulit, membiarkan keputusan itu berdiri, sambil berharap retakan itu berhenti sampai di sana. Namun sejarah jarang berhenti pada harapan. Para elit membaca sikap ratu dengan cara masing-masing. Sebagian menganggapnya sebagai tanda kehati-hatian, sebagian lain melihatnya sebagai peluang. Diamnya istana pusat dibaca sebagai ruang kosong, dan ruang kosong selalu mengundang langkah baru. Tak lama kemudian, muncul kebijakan kedua. Tidak besar, tidak mencolok, namun cukup berbeda dari pola lama. Kali ini perdebatan memang terjadi, tetapi hasilnya sudah bisa ditebak. Presiden telah bekerja, tidak ada lagi rasa canggung untuk melangkah tanpa persetujuan bulat. Retakan itu melebar, sedikit demi sedikit. Yang paling berbahaya, tidak ada satupun pihak yang merasa sedang berbuat salah. Semua merasa bertindak demi stabilitas, demi efisiensi, demi kelangsungan kerajaan. Namun tidak ada yang bertanya pertanyaan paling penting, stabilitas versi siapa? Di kejauhan, di Bali, Gajah Mada mulai merasakan perubahan itu tanpa melihatnya langsung. Laporan yang sampai kepadanya mulai menyebutkan kebijakan-kebijakan yang biasanya akan dibahas panjang. Nada laporan terasa berbeda, lebih informatif daripada konsultatif. Ia segera memahami maknanya. Istana tidak lagi menunggu arah darinya. Mereka mulai membangun legitimasi sendiri. Ini bukan pengkhianatan, belum. Namun ini adalah awal dari jarak yang lebih berbahaya daripada pemberontakan. Karena jarak ini tumbuh tanpa musuh yang jelas. Gajah Mada menyadari bahwa ketika ia kembali nanti, ia tidak akan kembali ke sistem yang sama. Ia akan menghadapi keputusan-keputusan yang telah diambil tanpa dirinya. Dan setiap keputusan itu akan memiliki pembela, alasan, dan kepentingan yang siap dipertahankan.
Retakan pertama telah terjadi, tidak dengan suara keras, tidak dengan darah, tetapi dengan tinta dan cap resmi. Dan dalam politik Majapahit, tinta seringkali lebih sulit dihapus daripada darah. Majapahit masih berdiri, masih utuh dari luar. Namun di dalamnya, sebuah garis halus telah ditarik. Garis yang memisahkan masa lalu yang terpusat dan masa depan yang belum jelas arahnya. Retakan ini belum menjatuhkan apapun, tetapi ia telah memastikan satu hal. Keputusan berikutnya tidak akan pernah sesederhana sebelumnya. Dan ketika retakan dibiarkan hidup, ia selalu menunggu satu momen kecil saja untuk berubah menjadi patahan besar. Majapahit belum runtuh, bahkan dari luar ia tampak masih kokoh. Roda pemerintahan terus berputar, laporan tetap masuk, keputusan tetap dikeluarkan. Tidak ada bendera yang diturunkan, tidak ada suara perang yang menggema. Namun bagi mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan, satu hal terasa semakin jelas. Majapahit tidak lagi berada di fase yang sama. Ia telah melangkah ke ambang konfrontasi. Konfrontasi ini tidak berbentuk pedang yang saling terhunus. Ia hadir sebagai pertanyaan yang tak lagi bisa dihindari. Setiap kebijakan baru kini selalu membawa bayangan keputusan lama. Setiap keputusan lama kini dipertanyakan legitimasinya. Dan di tengah semua itu, tidak ada satupun figur yang benar-benar mampu menutup perdebatan. Kekuasaan telah terbelah, bukan secara resmi, tetapi secara nyata. Para elit Majapahit mulai bersikap berbeda. Bukan dalam kata-kata, melainkan dalam kesiapan. Setiap pihak mulai menata argumen, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka tidak mempersiapkan pasukan, melainkan legitimasi. Karena semua tahu, benturan yang akan datang bukan soal siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling sah. Di dalam rapat istana, suasana berubah. Kalimat-kalimat menjadi lebih berhati-hati, namun nada di baliknya lebih tajam. Setiap usulan kini disertai pembelaan panjang, seolah-olah pengusulnya sudah siap diserang. Tidak ada lagi keputusan yang diambil dengan ringan, karena setiap keputusan berpotensi menjadi senjata di masa depan. Dan di antara semua ketegangan itu, satu nama terus hadir, meski orangnya belum kembali. Nama Gajah Mada kini tidak lagi sekadar dibicarakan, ia diperhitungkan. Setiap pihak mulai menghitung dampak dari kepulangannya. Apakah ia akan menerima keputusan-keputusan yang telah diambil? Ataukah ia akan menantangnya atas nama stabilitas lama? Pertanyaan itu tidak pernah diucapkan secara langsung, namun ia menentukan sikap semua orang. Sebagian elit mulai menyiapkan argumen bahwa kebijakan yang telah berjalan tidak boleh dibatalkan, bahwa Majapahit tidak bisa terus bergantung pada satu sosok, betapapun besar jasanya. Mereka menyebut ini sebagai kematangan sistem, namun di balik itu tersimpan ketakutan. Jika Mahapatih kembali dengan kewenangan penuh, banyak posisi akan kembali dipertanyakan. Sebagian lain justru menunggu kepulangan Gajah Mada dengan harapan tersembunyi. Mereka melihat kekacauan kecil yang mulai muncul sebagai tanda bahwa sistem tanpa pusat tidak akan bertahan lama. Bagi mereka, kembalinya Mahapatih adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri kebingungan ini. Dua pandangan ini belum berbenturan secara terbuka, namun garis pemisahnya semakin jelas. Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi berada tepat di tengah garis itu. Setiap langkahnya diawasi, setiap diamnya ditafsirkan. Ia tahu bahwa waktu tidak lagi berpihak pada kehati-hatian, namun ia juga sadar satu keputusan keliru bisa menjatuhkan keseimbangan yang tersisa. Ia mulai merasakan tekanan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tekanan dari luar, melainkan dari dalam istana sendiri. Para pejabat datang dengan laporan yang tidak lagi netral. Setiap laporan kini membawa kepentingan.
Setiap saran menyimpan arah. Dan yang paling mengkhawatirkan, semua itu disampaikan atas nama kesetiaan pada Majapahit. Di Bali, jarak yang memisahkan kerajaan Majapahit dan Gajah Mada bukan lagi soal laut dan daratan. Ia adalah jarak pemahaman. Gajah Mada menyadari bahwa ketika ia kembali nanti, ia tidak akan kembali ke istana yang sama. Ia akan kembali ke Majapahit yang telah belajar membuat keputusan tanpa dirinya dan mungkin tidak siap menerima koreksi. Ia memahami satu hal dengan sangat jernih. Kepulangannya akan memaksa semua pihak memilih. Tidak ada lagi ruang untuk abu-abu. Tidak ada lagi kompromi yang nyaman. Semua keputusan yang diambil selama ia pergi akan diuji. Bukan oleh kekuatan, tetapi oleh legitimasi. Dan ujian legitimasi selalu menyakitkan. Majapahit kini berada di fase yang paling berbahaya dalam sejarah politiknya. Bukan karena musuh dari luar, melainkan karena semua pihak merasa sedang membela kerajaan, tetapi dengan arah yang berbeda. Tidak ada pengkhianat yang jelas, tidak ada musuh yang mudah ditunjuk. Yang ada hanyalah kepentingan yang saling menunggu momen. Ambang konfrontasi ini tidak ditandai oleh satu peristiwa besar. Ia ditandai oleh perubahan sikap, oleh kesiapan untuk berdebat lebih keras, oleh keberanian untuk tidak mundur ketika berbeda pendapat, oleh keyakinan bahwa jika harus bertabrakan, maka tabrakan itu akan menentukan masa depan. Dan di titik ini, sejarah Majapahit memasuki fase yang tak bisa ditarik kembali. Karena ketika kekuasaan telah terbagi dan legitimasi mulai dipertaruhkan, jalan kembali ke keadaan lama hampir selalu tertutup. Yang tersisa hanyalah dua kemungkinan: penegasan ulang satu pusat kekuasaan atau lahirnya konflik terbuka yang memaksa semua topeng jatuh. Majapahit masih berdiri, masih megah dari luar, namun kini ia berdiri tepat di tepi jurang keputusan. Dan ketika Gajah Mada akhirnya kembali, jika ia kembali, ia tidak akan pulang sebagai solusi otomatis. Ia akan pulang sebagai pemicu. Pemicu bagi kebenaran yang selama ini ditunda. Pemicu bagi pilihan yang tidak lagi bisa dihindari. Disinilah episode ini benar-benar berakhir. Bukan dengan perang, bukan dengan pengkhianatan, melainkan dengan kesadaran kolektif bahwa setiap keputusan berikutnya akan meninggalkan luka. Dan luka itulah yang akan membuka episode selanjutnya. Fase ketika keputusan tidak lagi bisa dibatalkan. Majapahit masih berdiri, namun kini ia berdiri di atas retakan. Retakan yang tidak terlihat dari luar. Retakan yang lahir dari ambisi, bukan pengkhianatan. Dan ketika retakan itu membesar, tidak semua akan memilih sisi yang sama. Apakah Gajah Mada akan kembali sebelum retakan melebar? Ataukah konflik harus muncul agar semua topeng jatuh? Like jika kamu merasakan tegangnya politik tanpa perang. Subscribe agar tidak tertinggal kelanjutannya. Tulis di komentar, lanjutkan episode selanjutnya. Karena di episode berikutnya, kita akan memasuki fase yang tak bisa ditarik kembali. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.